Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah berat yang berbahagia, tidak sampai 1 minggu lagi kita telah akan memasuki bulan Ramadan. Ada kebiasaan umat Islam di bulan Sya'ban, dia berdoa, ya Allah berkati hidup kami di bulan Sya'ban dan sampaikan ke bulan Ramadan. Doa itu bagus, tapi doa itu bukan hadis Rasulullah SAW. Jangan kita manfaatkan yang bukan hadis, kita sebutkan hadis, walaupun doa itu bagus untuk diucapkan. Para ulama membuat satu teori berkaitan dengan ibadah puasa. Imam Ghazali misalnya mengatakan merubah satu kebiasaan merupakan pekerjaan yang cukup berat. Dan ini tepat kita perlakukan di bulan puasa. 11 bulan kebiasaan kita yang tidak baik harus kita rubah selama 1 bulan di bulan Ramadan. Maka itulah yang paling berat di ibadah puasa ini. Bukan berat tidak makan, bukan berat tidak minum, bukan berat tidak berhubungan suami istri, tapi yang paling berat adalah merubah kebiasaan yang tidak baik. Para ulama mendefinisikan arti as-shaum wal imsak. Puasa adalah mengendalikan diri. Timbul pertanyaan, pengendalian diri dari mana? Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, arba'un man kunna fihi harramahullahu ta'ala 'alan nar wa 'asamahu minasyaitan. Ada 4 situasi. Bila seseorang mampu mengendalikan diri dari 4 situasi ini, Allah menjamin badannya tidak akan disentuh oleh api neraka dan tidak ada syaitan yang mampu mengganggunya. Pada waktu sahabat Rasul mendengar ucapan Nabi demikian, mereka bertanya, yang mana yang 4 itu ya Rasulullah? Pengendalian diri dari mana? Rasul menjawab, yang pertama, man malaka nafsahu hina yaghdab. Orang yang mampu mengendalikan diri di waktu timbul rasa marah. Wahina yarhab. Yang kedua, mampu dia kendalikan diri di waktu timbul rasa takut. Kenapa tidak takut selama bulan Ramadan? Dia yakin dia selalu bersama Allah. Wahina yashtahi. Dia mampu mengendalikan diri dari nafsu berahinya. Dan yang keempat, dia mampu mengendalikan hina yarghab. Tidak melakukan satu pekerjaan melalui jalan pintas, tapi harus menurut peraturan. Inilah yang dipraktekkan oleh orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Tentu timbul pertanyaan, motivasi apa yang dapat memotivasi seseorang mampu melakukan itu semua? Dalam ilmu psikologi agama, ada 2 motivator yang dapat memotivasi seseorang mampu melakukan pekerjaan berat, bahkan tidak takut mati. 2 motivator itu, yang pertama motivasi iman, yang kedua motivasi cinta. Kita berikan satu contoh. Pada waktu Rasulullah SAW pada waktu itu belum menjadi Rasul, berada di Jabal Nur. Khadijah mengikuti di belakang, dan Muhammad tidak tahu kalau istrinya yang lebih tua dari dia bisa ikut dari belakang. Di waktu Muhammad sudah berada dalam gua Hira, Khadijah sampai di puncaknya. Sehingga timbul pertanyaan, kekuatan apa
yang dimiliki oleh perempuan tua sudah umur hampir 55 tahun. Bisa naik ke Jabal Nur yang masih begitu tinggi waktu itu. Hampir semua ulama mengatakan motivasi Khadijah pada waktu itu adalah motivasi cinta pada suaminya Muhammad Rasulullah. Dia ingin tahu apa yang dilakukan Muhammad di bulan Ramadan itu. Sudah beberapa hari dihilang dari rumah. Di waktu sampai Khadijah di atas puncak Jabal Nur, dia tidak melihat Muhammad lagi di situ. Hanya ada lubang kecil di atas. Karena beberapa batu menutupinya, berbentuk gua, itu yang disebut orang Arab Hira. Dia ngintip dari luar. Dia sangat terkejut melihat Muhammad berada di dalam gua itu. Di atas kepala Muhammad diletakkan kain putih, mirip seperti orang sedang bersuluk di tanjung pura. Dari luar gua, Khadijah mengatakan, "Ya Muhammad, aku istrimu Khadijah. Anak-anak kehilangan kamu, masyarakat menanyakan kamu, ayo kita pulang." Di dalam gua itu Muhammad menjawab, "Darni wahida, tinggalkan aku sendirian." Ini menunjukkan bisa seseorang tidak tenang, dia membutuhkan ketenangan. Guru saya almarhum Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, Rektor Universitas Al-Azhar di Mesir, pada waktu dia mengajar dikatakan, di saat jiwa Muhammad mencapai puncak kesucian, tepatnya pada malam 17 Ramadan, baru malaikat Jibril datang membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad pulang, sampai di rumah dia perintahkan istri yang menyelimutinya. Kemudian tak pernah lagi balik ke Gua Hira, tak pernah lagi bersuluk, tapi diganti oleh Allah dan ibadah baru. Ibadah baru itu nama i'tikaf di masjid. Apa yang membuat Khadijah bisa naik ke atas? Cinta pada suaminya. Maka ulama-ulama tauhid mengatakan keimanan didasari kepada cinta pada Allah lebih kuat daripada iman karena takut api neraka. Keimanan karena cinta pada Allah lebih tinggi nilainya daripada iman. Kenapa beriman? Takut masuk api neraka. Inilah yang dipraktekkan oleh seorang ulama perempuan yang terkenal, Rabiatul Adawiyah. Di tengah malam di saat majikannya sedang enak tidur, dia bangun salat malam. Sedang dia sujud, dia gantikan Subhana Rabbiyal A'la dengan satu syair yang dipersembahkan kepada Khaliknya. Dia katakan, "Ya Allah, aku sujud kepadamu di saat orang sedang enak tidur. Kalau ini kulakukan karena takut kepadamu, takut pada nerakamu, lemparkan aku ya Allah dalam api neraka. Tapi bila aku lakukan ini semua karena cinta padamu, balaslah dengan cinta aku, bukan karena takut, tapi aku lakukan semua karena cinta pada Allah." Jamaah Jumat bahagia, ibadah yang seperti ini, ibadah yang diserahkan pengawasannya langsung oleh Allah kepada yang berpuasa, tidak mampu dilakukan oleh seorang muslim. Maka dalam Al-Quran tidak ada panggilan untuk berpuasa untuk orang muslim, tapi panggilannya untuk orang yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, bukan orang muslim. Karena orang muslim tidak ada jaminan bisa mengawasi diri sendiri. Ibadah puasa satu-satunya ibadah yang tak bisa diawasi oleh polisi. Ibadah haji bisa diawasi, ibadah salat bisa diawasi. Kadang-kadang pengawas itu pun tak melakukan salat karena mengawasi orang tak salat. Tapi ibadah puasa tidak ada yang mampu mengawasinya. Siapa mengawasi? Diri sendiri. Dialah yang paling tahu apa dia puasa atau tidak. Statistik Indonesia bisa memberikan jawaban 80% Muslim Indonesia, tapi tidak mampu dia memberikan jawaban berapa persen mukmin Indonesia. Namun perlu kita ingat, di mana mayoritas Muslim, disitulah paling banyak munafik. Di waktu Muhammad berada di Mekah, di Mekah minoritas Muslim, tidak ada munafik. Tapi di waktu hijrah ke Madinah dan Muslim sudah kuat di Madinah, lahirlah munafik. Dengan demikian, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim itulah bangsa paling banyak munafiknya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa
dengan mengendalikan diri 4 macam yang saya sebutkan tadi. Jamaah Jumat yang berbahagia, ada beberapa macam ibadah yang dibahas oleh ulama fikih kita. Ada ibadah yang istimewa di bulan Ramadan. Habis Ramadan tidak ada lagi ibadah itu. Ada ibadah yang dikenal ibadah utama Ramadan. Di bulan lain Rasulullah pernah melakukan, tapi sampai bulan Ramadan dia tingkatkan lagi volumenya. 2 ibadah istimewa Ramadan hanya salat tarawih dan zakat fitrah. 1 ibadah hablum minallah, sedangkan zakat fitrah hablum minan nas. Ini menunjukkan 2 hubungan ini tidak bisa terputus dalam kehidupan manusia. Tetapi ibadah-ibadah lain yang Rasulullah paling banyak melakukan di bulan Ramadan disebut istimewa, walaupun ibadah itu dilakukan juga oleh Rasul sebelum masuk Ramadan. Misalnya apa yang disebutkan dengan membaca Al-Quran, dengan i'tikaf, memberi makan orang yang berbuka, bermacam-macam ibadahnya. Maka dari itu kenaziran, kemakmuran Masjid Al-Jihad sudah bertahun-tahun mampu melakukan pelayanan terhadap orang-orang yang sedang melakukan ibadah puasa. Maka kita berharap tahun ini kenaziran dan kemakmuran di masjid yang berada di bawah Yayasan Masjid Al-Jihad dapat meningkatkan pelayanan terhadap hamba Allah yang sedang mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.